Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Oke, daon nih. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sana. Kencana ya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Carl Rogers, one of the most influential psychologists of the 20th century, revolutionized the way we understand human behavior and therapy. Born in Illinois in 1902, Rogers initially pursued agriculture and theology before turning to psychology, a field in which he would leave a lasting legacy. Rogers is best known for founding person-centered therapy, also called client-centered therapy. Unlike the more directive approaches of Sigmund Freud or B.F. Skinner, Rogers believed that individuals have an innate potential for growth and healing. He emphasized the importance of empathy, unconditional positive regard, and congruence, genuineness in the therapist-client relationship. For Rogers, therapy was not about diagnosing or fixing a person. It was about creating a safe space where people could explore their feelings and become their true selves. At the heart of Rogers' theory is the concept of the self. He argued that each person has a real self and an ideal self, and the more aligned these are, the more mentally healthy the person is. When there is a gap between who we are and who we think we should be, psychological distress arises. His focus on self-actualization, becoming the best version of oneself, deeply influenced both psychology and education. Rogers was also a pioneer in applying psychological principles outside the therapy room. He advocated for more student-centered learning in education, promoting environments where students could grow through exploration, not just memorization. One of the most interesting things about Rogers was his unwavering belief in human goodness. In a world often focused on pathology and disorder, Rogers chose to focus on potential and healing. His optimistic, compassionate view of human nature still resonates in psychology today. For psychology students, Carl Rogers stands as a reminder that sometimes the most powerful form of help is simply listening with empathy and without judgment. Another key humanistic theorist, Carl Rogers, developed client-centered therapy. He believed that for a person to grow, they need an environment of genuineness, acceptance, and empathy. His approach, which empowers the client in the therapeutic process, has had a lasting influence on the practice of psychotherapy. I am very fortunate, and the client is very fortunate, if I can feel I really accept you fully just as you are. Sometimes that's very difficult. I held an interview with a young man in South Africa. I didn't know anything about him. It turned out he was an officer in the
South African Army. Now, for me, that meant it meant that I stretched my empathic abilities to their very limit to try to be with him, to try to understand him, to try to be caring toward him. I didn't feel I did too well. And yet, I've learned since that interview really changed the course of his life. So I feel that if I can be genuinely understanding, try to listen not only to the words but to the meaning, trying to understand the person that's hidden within each one of us, that's helpful. If I really care about this person in an unconditional way, that's helpful. If I can really be myself in the relationship, not a professional expert, not a, quote, psychologist, not a psychotherapist, just me in that relationship, that's helpful. All those things are possible, and when they come together, that creates a very powerful climate for change, for growth, for drawing out the potential of the client. Rogers argued and demonstrated that the client has within himself the ability and tendency to understand his needs and problems, to gain insight, to reorganize his personality, and to take constructive action. What clients need, said Rogers, is not the judgment, interpretation, advice, or direction of experts, but supportive counselors and therapists to help them rediscover and trust their inner experiencing. Rogers also was among the first to make cinematic recordings of counseling and psychotherapy. I'm frightened because I kind of feel that they're having to be sure that it isn't cancer, and that really frightens me terribly. And I think it's when I let that thought come to me, well, maybe it is, and what if it is? That's when I felt so dreadfully alone. Feel as though if it's really something like that, then you just feel so alone. Recognizing the ever-widening applicability of the client-centered, student-centered, group-centered approach, Rogers and his colleagues at Center for Studies of the Person increasingly used a broader term, person-centered, to describe their work. In the 1970s and 80s, he experimented with a person-centered approach to resolving intergroup and international conflict. Through workshops and filmed encounter groups with multicultural populations, such as Catholics and Protestants from Northern Ireland and blacks and whites in South Africa, Person Center Counseling atau PCC yang awalnya dikenal sebagai Client Center Therapy yang dikembangkan oleh Carl Rogers pada awal tahun 1940-an, yang dimana lini masanya itu pada tahun 1940 Rogers mulai memaparkan dan merintis metode non-direktif sebagai alternatif dari psikoanalisis dan behaviorisme. Serta tahun 1942 konsep ini pertama kali dipublikasikan secara resmi melalui bukunya yang berjudul Counseling and Psychotherapy. Dan tahun 1941 Rogers memformalkan teorinya secara utuh dalam buku Client Center Therapy, yang dimana istilah klien mulai dipopulerkan untuk menggantikan kata pasien. Pendekatan ini berfokus pada pandangan bahwa setiap individu memiliki kapasitas bawaan untuk pertumbuhan dan potensi penyembuhan diri sendiri, dengan konselor bertindak sebagai fasilitator yang empati dan suportif. Pendekatan konselingnya itu berfokus dan berpusat pada klien
yang dimana klien dianggap mampu memahami dan menyelesaikan masalahnya sendiri, serta konselor hanya sebagai fasilitator. Konsep dasarnya itu manusia bersifat baik, rasional, dan memiliki potensi berkembang yang berfokus pada perasaan atau emosi serta pengalaman subjektif. Tekniknya itu ada empati, unconditional positive regard, congruence, dan refleksi perasaan. Dan parafrase. Etika maksudnya itu konselor mematuhi kode etik profesional, termasuk menjaga kerahasiaan klien, menghargai nilai-nilai personal klien, dan tidak menyalahgunakan hubungan konseling untuk kepentingan pribadi. Unconditional positive regardnya itu konselor menerima, menghargai, dan peduli pada klien seutuhnya tanpa syarat. Konselor tidak memberikan penilaian baik atau buruk terhadap pemikiran, perasaan, maupun perilaku klien. Congruence-nya itu konselor hadir secara tulus, autentik, dan tidak memakai topeng profesional. Antara bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kata-kata konselor harus sejalan dengan apa yang sebenarnya ia rasakan. Serta refleksi perasaannya itu konselor menangkap esensi emosi yang dirasakan klien dan memantulkannya kembali. Teknik ini menunjukkan bahwa konselor mendengarkan secara aktif dan memahami emosi di balik ucapan klien. Serta parafrasenya itu, konselor menyatakan kembali inti pernyataan klien menggunakan kata-kata konselor sendiri, tapi tetap mempertahankan makna aslinya yang membantu klien merangkum pikirannya dan memastikan tidak ada salah paham. Ciri-cirinya itu non-direktif, berpusat pada klien, konselor tidak menghakimi, hubungan konseling hangat dan terbuka, serta menekankan empati. Jadi non-direktif ini konselor tidak mengarahkan, memberi nasihat, atau memberikan solusi. Konselor membiarkan klien memimpin arah dan kecepatan sesi konseling sesuai kesiapannya. Serta berpusat pada klien itu, klien dianggap sebagai ahli atas kehidupannya sendiri. Fokus konseling adalah aktualisasi diri dan kapasitas klien untuk menentukan jawabannya sendiri. Konselor tidak menghakimi itu maksudnya konselor tidak memberikan evaluasi atau kritik terhadap apapun yang diceritakan oleh klien. Hal ini meniadakan perasaan takut dinilai atau dihakimi. Dan juga hubungan konseling dan hangat serta terbuka itu lingkungan yang diciptakan bebas dari ancaman. Suasana yang hangat mendorong klien untuk mengeksplorasi dan membuka diri secara lebih bebas. Serta menekankan empatinya itu konselor berupaya secara akurat merasakan dan memahami sudut pandang serta dunia internal klien dari sudut pandang klien itu sendiri. Setelah ciri-cirinya itu ada peran konselor. Perannya itu menjadi pendengar yang aktif, memberikan dukungan emosional, tidak memberi nasihat langsung, menciptakan suasana yang nyaman, serta membantu klien menemukan solusinya sendiri. Dan juga ada kelebihan. Kelebihannya itu meningkatkan kepercayaan diri klien merasa dihargai, serta hubungan konseling yang lebih nyaman. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama, tidak cocok untuk masalah berat seperti gangguan psikologis, serta klien harus aktif dan terbuka. Tujuannya itu membantu klien mengenal dirinya sendiri, menerima diri, serta mengembangkan potensi dan mandiri dalam mengambil keputusannya sendiri. Assalamualaikum. Salam. Dari selamat masuk. Silakan duduk. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang. Bagaimana kabarmu hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Dengan siapa ya ini? Senang mendengarnya. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang kita bicarakan di ruangan ini akan dijaga kerahasiaannya. Kamu bebas menceritakan apapun yang sedang kamu rasakan tanpa takut dihakimi. Saya akan berusaha mendengarkanmu sebaik mungkin. Apakah kamu merasa nyaman untuk memulai? Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang apa yang membuatmu ingin bertemu dengan saya hari ini? Saya sedang memilih sekolah lulus SD. Jadi kamu sedang memikirkan sekolah lanjutan yang akan kamu pilih? Iya.
Bagaimana perasaanmu ketika memikirkan hal itu? Saya merasa cemas dan takut salah milih. Ada rasa cemas dan takut membuat keputusan yang keliru. Betul. Kapan mulai muncul perasaan seperti itu? Sejak orang tua mulai mengajak saya untuk membicarakan pendaftaran SMP. Jadi sejak proses pendaftaran mulai dibahas, pikiranmu semakin dipenuhi rasa khawatir. Iya. Ceritakan apa yang membuatmu paling bimbang. Orang tua ingin saya masuk SMP negeri karena dekat rumah dan biayanya lebih murah. Kamu memahami alasan orang tuamu? Iya, saya juga ingin masuk SMP negeri sebenarnya. Jadi keinginan itu bukan hanya datang dari orang tua, tapi juga ada dari diri kamu sendiri. Iya, Bu. Lalu bagian mana yang membuatmu ragu? Saya takut tidak diterima. Ketakutan tidak diterima cukup kuat dalam dirimu. Iya. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Nilai teman-teman saya tinggi. Saya takut nilai saya kurang. Kamu sering membandingkan kemampuanmu dengan teman-temanmu. Iya. Ketika membandingkan dirimu dengan mereka, apa yang kamu rasakan? Saya merasa kurang pintar. Kamu mulai meragukan kemampuanmu sendiri. Iya. Bagaimana biasanya prestasimu di sekolah? Nilai saya sebenarnya cukup baik. Saya sering masuk 10 besar. Jadi sebenarnya kamu memiliki prestasi yang baik. Iya. Tapi saya tetap takut. Walaupun memiliki kemampuan, rasa takut itu tetap muncul. Betul. Selain takut tidak diterima, apakah ada hal lain? Saya takut kehilangan teman. Berpisah dengan teman membuatmu sedih. Iya, hampir semua teman dekat saya memilih SMP swasta. Teman-teman memiliki arti yang penting bagimu. Sangat penting. Apa yang paling kamu khawatirkan jika masuk SMP negeri? Takut sendirian. Takut merasa sendiri di lingkungan baru? Iya. Pernahkah kamu menghadapi situasi baru sebelumnya? Pernah waktu masuk SD. Bagaimana pengalamanmu saat itu? Awalnya saya takut, tapi lama-lama punya banyak teman. Apa yang membuatmu akhirnya bisa berteman? Saya mencoba menyapa dulu dan ikut bermain. Jadi sebenarnya kamu pernah berhasil beradaptasi? Iya. Mendengar cerita itu, saya melihat ada pengalaman bahwa meskipun awalnya takut, kamu mampu melewatinya. Saya baru menyadarinya. Apa yang kamu rasakan ketika mengingat pengalaman tersebut? Saya jadi sedikit lebih percaya diri. Ada rasa percaya diri yang mulai muncul. Iya. Jika rasa takut itu tidak terlalu besar, sekolah seperti apa yang sebenarnya ingin kamu pilih? Saya ingin mencoba masuk SMP negeri. Apa yang membuatmu tertarik? Sekolahnya bagus, dekat rumah, banyak kegiatan, dan orang tua juga senang. Jadi ada banyak hal yang memang sesuai dengan keinginanmu. Iya. Menurutmu, apa yang paling menghambatmu sekarang? Pikiran saya sendiri. Maksudnya? Saya terlalu memikirkan kemungkinan gagal. Kamu menyadari bahwa kekhawatiran itu lebih banyak berasal dari bayangan yang belum tentu terjadi. Iya. Apa yang kamu pelajari tentang dirimu setelah kita berbincang hari ini? Saya ternyata lebih mampu daripada yang saya kira. Kamu mulai melihat kemampuanmu sendiri. Iya. Bagaimana perasaanmu sekarang dibandingkan ketika pertama datang? Saya lebih tenang. Dari semua pembicaraan kita hari ini, hal apa yang paling bermakna bagimu? Saya sadar kalau saya sebenarnya ingin mencoba masuk SMP negeri. Yang membuat saya ragu hanyalah rasa takut. Jadi, kamu mampu membedakan antara keinginanmu dan rasa takutmu. Iya. Bagaimana rencanamu setelah ini? Saya akan berbicara lagi dengan orang tua mengenai pilihan saya dan mempersiapkan diri untuk mendaftar. Saya menghargai keputusanmu untuk berdiskusi dengan orang tua. Saya juga menghargai keberanianmu dalam mengenali apa yang kamu rasakan dan pikirkan. Saya
Saya menghargai keputusanmu untuk berdiskusi dengan orang tua. Saya juga menghargai keberanianmu dalam mengenali apa yang kamu rasakan dan inginkan. Apapun keputusan yang nantinya diambil, semoga itu benar-benar sesuai dengan dirimu dan hasil pertimbangan yang matang. Terima kasih, Bu. Saya merasa jauh lebih lega. Terima kasih juga karena sudah terbuka selama proses ini. Saya senang bisa mendengarkan ceritamu. Semoga proses pendaftaran nanti berjalan lancar. Jika di kemudian hari kamu ingin berbagi lagi, saya siap mendengarkan. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, semoga harimu menyenangkan dan semoga sukses dalam melanjutkan pendidikan di jenjang SMP. Ayo saya antar keluar. Anjing,